Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya saya membahas mengenai mengapa terjadinya perang antara Iran versus Amerika dan Israel, ke yang sekarang bagaimana kita menyikapi perang tersebut. Jadi teman-teman, tentu saja kita sebagai masyarakat sipil khawatir ya dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kita tahu IHSG itu terjun bebas, lalu kita juga nilai rupiah melemah, cadangan energi kita yaitu BBM terbatas, dan lain-lain. Intinya banyak banget kondisi yang cukup memprihatinkan sekarang, walaupun memang sudah ada langkah-langkah mitigasinya seperti WFH bagi beberapa karyawan, lalu juga ya intinya efisiensi lah yang sedang kita lakukan. Tapi kita sebagai masyarakat umum gimana sih menyikapinya? Oke teman-teman, yang pertama mungkin ini sedikit menyinggung ke area financial planning ya teman-teman, karena pada dasarnya pada saat kondisi seperti ini itu bisa dibilang kondisi darurat, dimana yang paling dibutuhkan saat ini adalah cash atau dana darurat berbentuk uang tunai. Nah, yang saya maksudkan seperti apa? Jadi, teman-teman, kalau teman-teman yang sudah punya cadangan uang tunai atau dana darurat minimal 3 kali lipat pendapatan kalian bulanan, maka harusnya kalian tidak aman. Ini dengan kategori single ya, single belum berkeluarga. Contoh seperti ini. Misalnya teman-teman gajinya 5 juta lah sebulan. Jadi teman-teman sekarang ada tabungan 15 juta dan teman-teman ini hidup sendiri ya, belum punya keluarga, belum punya istri, belum punya anak, dan juga bukan sandwich generation, maka teman-teman dalam keadaan yang aman. Oke. Tapi pada saat kalau misalnya teman-teman misal sudah berkeluarga, sudah punya istri atau suami dan punya anak misalnya 1, maka kebutuhan teman-teman semua itu ditambah lagi jadi 5 bulan pendapatan teman-teman. Ini tadi sekali lagi contohnya, misal teman-teman punya gaji sebulannya 5 juta, maka teman-teman baru bisa merasa tenang pada saat teman-teman sudah punya 25 juta minimal di tabungan teman-teman. Itu kalau udah punya pasangan 1 dan anak 1 ya teman-teman gitu. Nah, kalau emang belum punya gimana caranya? Nah, caranya kita mengkonversi dulu beberapa hal. Misal contoh, misalnya teman-teman yang saat ini punya berupa saham atau berupa obligasi atau berupa deposito ataupun apa, saran saya itu dikonversikan dulu menjadi cash ya. Kecuali memang teman-teman sudah punya keahlian untuk melihat opportunity investasi. Kayak misalnya tiba-tiba teman-teman malah masuk ke beberapa saham tertentu yang berpengaruh positif, atau teman-teman malah berinvestasi dengan sekarang yang paling aman untuk kondisi saat ini itu aset-aset yang bisa direkuidasi ya, contohnya seperti emas dan semacamnya lah. Intinya komoditas-komoditas itu masih terbilang aman. Tapi sudah kalau kita berbicara mengenai cryptocurrency ataupun forex ataupun tadi saham, ini lagi di masa yang cukup struggle. Terus sekali lagi teman-teman justru jangan nekat untuk ke situ arahnya. Tapi bukan berarti yang saya maksudkan adalah teman-teman ngambil gitu semuanya di panic selling. Jangan juga. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah tetap si investasi itu tetap tidak saya ubah sama sekali, tapi pendapatan rutinnya itu saya efisiensikan. Jadi lebih saya saving lagi gitu, dengan komposisi yang mungkin sekarang di titik 50% dari pendapatan saya itu ya udah, itu nggak boleh kemana-mana, itu harus jadi cadangan. Karena apa? Sekali lagi kita nggak pernah tahu krisis ini akan berlangsung sampai berapa lama. Mudah-mudahan sih ya cepat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, minimal kita sudah siap ya, kita sudah siap
dengan kondisi misalnya tiba-tiba jadi WFH, tiba-tiba gaji kita jadi turun atau segala macam, kita minimal sudah siap. Nah, kebetulan sebenarnya saya tuh pengen bikin video ini dulu waktu menghadapi COVID. Tapi karena waktu itu saya belum punya medianya, jadi saya belum pernah menyampaikan ini. Dan sekarang kalau saya lihat ya, kalau memang berkepanjangan, sekali lagi, ini sama-sama ngiyel nih, misalnya Irannya, Israelnya, Amerikanya sama-sama ngiyel. Saran saya teman-teman siap-siap. Ingat sekali lagi, dana daruratnya harus dipertebal teman-teman. Jangan sampai teman-teman istilahnya punya cadangan seadanya di tabungan, kan sekali lagi kondisinya sangat fluktuatif. Saya bukan mau nakut-nakutin, saya mengajak teman-teman untuk bersiap-siap. Oke, mungkin segitu aja kali teman-teman dari saya untuk bagaimana sikap kita terhadap perang ini. Karena sekali lagi kita sipil, kita mau ikut perang juga mau gimana? Ya kita cuma bisa berharap ya orang-orang yang mempunyai wewenang gak ngiyel lah gitu lah. Mereka pengen damai, udahlah selesai gitu. Dan kalau kayak gitu sih ya kondisi akan kembali normal kembali, bahkan mungkin bisa boosting malah to the moon lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau emang enggak ya kita harus dalam keadaan defensif saat ini. Atur spendingnya, pendapatannya jangan sampai keluar spending jor-joran. Investasinya juga ditahan dulu, kalau kalian punya pendapatan lebih jangan diinvestasikan, disimpan dulu sampai kondisinya kondusif. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.